Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya di acara Breaking News. Memahami sejarah dunia merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kita, seperti halnya memahami tentang Perang Dunia I yang berawal dari konflik Eropa antara aliansi Aksis dan Detente, di mana mereka membentuk aliansi dan berlomba-lomba untuk memutahirkan senjata agar dapat memperkuat pertahanan negara mereka. Pada saat itu, Jerman dan Austria berusaha untuk mengamankan negara mereka dari Inggris dan Prancis yang tengah menjadi kolonialis terbesar dunia. Tindakan Jerman dan Austria untuk mengambil perangan merupakan respon yang sangat wajar dilakukan atas tanggapan kolonialis terbesar dunia. Saya Ana Mardiah, Breaking News melaporkan. Dominasi narasi Perang Dunia I lebih condong kepada apa yang terjadi di dunia barat. Dari mulai terbunuhnya Franz Ferdinand, putra mahkota Austria, hingga kekalahan Jerman, semuanya merepresentasikan dunia barat. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya peran negara-negara Asia dan Afrika. Bahkan pada kurun waktu tersebut, Indonesia malah mengalami banyak kemajuan, seperti terbentuknya Budi Utomo, munculnya PNI, dan terbentuknya Dewan Rakyat Volksraad. Kita sebagai rakyat Indonesia harus mempercayai bahwa ini bukanlah sebuah krisis tatanan dunia. Oleh sebab itu, jika diambil kesimpulan secara garis besar, muncul juga pertanyaan besar. Apakah Perang Dunia I ini merupakan perang antara negara-negara dunia atau hanya perang di antara negara-negara di Eropa? Banyak anggapan bahwa respon Jerman dan Prancis merupakan hal yang lumrah dilakukan sebagai entitas negara yang tertekan. Namun, tahukah pemirsa bahwa narasi tersebut kurang mengemuka di ranah penstudi dunia? Wacana historis yang selalu unggul adalah ungkapan pro pemenang perang. Dengan indikasi yang mengaitkan tentang sosial dan power, tidak sedikit akademisi yang memberi premis bahwa sistem kolonialisme yang dilakukan Inggris dan Prancis merupakan pemantik kesejahteraan negara-negara jajahannya. Jadi, menurut Anda, manakah kebenarannya? Narasi yang didominasi atau kebenaran yang tengah disembunyikan? Hubungan internasional, sebuah ilmu yang kompleks yang juga kerap hadir dari hirauan tentang tatanan dunia terkhusus perang dan damai. Namun, ilmu ini juga sangat dinamis, beriringan dengan fenomena yang ada dalam kurun waktu tertentu. Pada masa perang, 1920 hingga 1930, teori yang sangat unggul adalah idealisme, di mana gagasan moral dan normatif yang dibawanya dengan pengemasan kerjasama antara human nature yang baik dapat mengarah pada perpetual peace. Dengannya, idealisme menuai banyak kritik, dirasa terlalu utopis,
Edmund Eckhart pada tahun 1939 memaparkan bahwa ada kesenjangan tentang apa yang diinginkan terjadi dengan realitas sebenarnya. Maka dari itu, muncullah realis yang berbasis kepentingan masing-masing pihak. Di era kontemporer, teori HI bersifat kritis dan berfokus pada isu-isu humanistik dalam jaringan transnasional. Hal ini mengeliminasi pandangan kaum rasionalis yang semula memisahkan fakta dengan nilai dalam naungan istilah ilmiahnya. Beda. Iya, Coba nanya nggak? boleh. Tadi tuh gua bingung, Bu Nita tuh jelasin apa aja sih tadi di kelas? Oh, jadi tadi Bu Nita tuh ngejelasin tentang konsep sentral dalam hubungan internasional. Iya tahu, ngejelasin itu. Makanya ditanya gimana? Iya, jadi Bu Nita tuh ngejelasin kayak tentang apa itu konsep, Iya. terus konsep dalam hubungan internasional, Iya. kayak kepentingan nasional. Nah, Mhm. kalau kepentingan nasional itu sendiri tuh kayak motivasi atau alasan justifikasi utama dalam melakukan interaksi dengan negara lain. Asia. Ada lagi nggak? Soalnya gua tadi nggak nangkep banget nih. Banyak sih tadi jika ada Bu Cinta juga ngejelasin kayak tentang level atau dan bermacam-macam gitu loh kepentingan. Iya. Boleh tahu nggak apa aja tuh level-levelnya? Ntar ya aku lihat Iya. catatan takut salah. Nggak banget nih ya, ngerepotin Iya nih. nggak apa-apa sama aja. Aku nyatet di HP ya, mohon maaf. Gue juga sambil nyatet di HP sih. Oh iya deh, langsung ya. Jadi Bu Cinta tuh ngejelasin ada 6 level kepentingan gitu loh. Jadi ada pertama tuh kepentingan sambil nyatet ya. Iya siap. Satu tuh kayak kepentingan primer. Jadi kepentingan primer itu merupakan kepentingan yang tidak dapat diganggu gugat. Jadi contohnya tuh kayak budaya, Identitas iya budaya. benar. Nah, terus ada kepentingan sekunder. Jadi kepentingan yang kayak cukup vital gitu loh bagi Bagi sebuah negara ya? ekstensi negara. Jadi kayak perlindungan warga negara di luar negeri. Kayak suaka gitu ya. Benar. Terus ada kepentingan permanen. Jadi kayak kepentingan jangka panjang negara yang konstan. Jadi kayak kepentingan AS untuk melestarikan wilayah pengaruhnya gitu loh. Oke. Terus itu ada lagi kepentingan variabel. Jadi kayak kepentingan suatu bangsa yang dianggap penting gitu loh bagi kepentingan nasional dalam situasi tertentu. Kayak opini publik, kebijakan masyarakat kayak opini publik kan gitu lah. Terus ada kepentingan umum. Terus yang kayak kepentingan yang bertumpu pada kondisi positif yang berlaku di sebagian besar negara gitu. Berarti ada 6 level ya, 6 macam ya, ada 6 macam kepentingannya. Jadi, Iya. Kayak terus nanti ada kepentingan khusus. Terus setelah itu ada kepentingan umum sama khusus. Oke. Oh gitu toh. Iya, emang kamu nangkep semua yang tadi aku jelasin? Iya dikit sih, tapi ya lumayan lah kalau ujian gue ngerti dikit. Gila mulu yang dikejar, harusnya sih pemahaman gitu loh. Ya pinginnya sih gitu. Terus ada lagi nggak? Ada lagi sih, kayak tadi itu ibu ngejelasin tentang, ntar aku lihat lagi catatan ya. Kamu catatannya lengkap banget ya. Ya kan buat buat ulangan terus ngerti gitu loh kalau misalnya lupa. Jadi bunyinya tuh ngejelasin juga tentang konsep mengamankan kepentingan ini, metode mengamankan
kepentingan itu. Kepentingan nasional itu. Iya, jadi kayak ada diplomasi sebagai sarana. Jadi dengan diplomasi itu kayak melakukan negosiasi dengan tujuan untuk mencapai kepentingan nasional gitu loh. Terus ada propaganda sebagai seni. Jadi kayak propaganda sebagai seni itu untuk meyakinkan orang lain tentang kebenaran dan tujuan yang ingin dicapai. Terus kayak ada bantuan ekonomi, aliansi, perjanjian, dan terakhir itu ada peran kekuasaan. Wah. Terima kasih, catatannya lengkap banget. Pasti nilai kamu A nanti. Amin. Iya, amin. Makasih Reda. Sama. Maaf ya ganggu. Iya, nggak apa-apa, santai kok. Gue berangkat dulu ya. Iya, Teti. Duluan. Iya. By the way, tadi kan kita udah nonton nih film ini. Nah, ini tuh nyambung sama pertanyaan aku. Ya sebenarnya aku tuh emang mau nanya dari dulu. Karena aku tuh masih bingung. Soalnya apa ya? Kayak dari film ini tuh semua negara tuh sebenarnya punya kekuatan nggak sih? Terus apa sih sebenarnya arti dari power itu? Oh, jadi gini. Power tuh adalah konsep yang dimana merupakan salah satu bentuk kekuasaan politik. Kalau kata Robert Dahl, power itu sebagai kemampuan untuk membuat aktor atau negara lain bertindak tidak sesuai sama apa yang mereka inginkan. Dalam kata lain, kalau misalnya negara itu pengen bertindak sesuai sama apa yang mereka mau, mereka harus memiliki kekuasaan. Nah, terus power juga salah satunya digunain sebagai tujuan atau goals suatu aktor negara dan juga sebagai pengendali atas sumber-sumber daya dan kapasitasnya gitu. Oh lah gitu tuh penjelasannya. Nah terus katanya tuh dalam power tuh ada dimensi lain juga ya. Kayak misalkan kayak tadi kita nonton nih, ada scope yang mengacu pada aspek perilaku negara B yang apa ya kayak diakibatkan oleh negara A gitu. Terus power suatu aktor juga yang beragam itu dari satu ke isu lainnya. Yap. Nah benar banget, selain scope yang tadi kamu sebutin, ada juga domain. Kalau domain itu mengacu ke sejumlah aktor yang jadi target pengaruh. Terus selain domain ada juga namanya weight. Kalau weight tuh lebih kepada probabilitas perilaku si aktor B yang dipengaruhi sama A. Terus yang ketiga nih ada cost. Kalau cost tuh adalah biaya yang ditanggung dari sisi aktor A ataupun B. Dan yang terakhir ada means. Means itu lebih kepada instrumennya, kayak contohnya sarana militer gitu. Ada lagi nggak yang tanyain? Nah tadi kan kamu udah jelasin tuh. Sebenarnya masih ada sih yang masih aku tanyain. Masih ada yang nggak ngerti. Tadi kan sisi positifnya tuh yang tadi kamu jelasin. Sebenarnya menurut Robert Dahl tuh ada nggak sih sisi yang negatifnya gitu? Ada. Jadi tindakan negatif tuh dengan adanya dominasi salah satu pihak. Terus ada 4 tipe kekuasaan juga nih. Yang pertama ada power with, power over, power to, sama power within gitu. Mau aku jelasin nggak? Jelasin dong masing-masing dari keempatnya itu. Oke, aku coba jelasin satu-satu ya. Kalau pertama tuh ada power over. Power over tuh lebih ke jenis kekuatan yang dibentuknya melalui paksaan atau dominasi. Terus yang bentuk kekuasaannya dibangun karena ada kepercayaan bahwa kekuasaan adalah sumber daya terbatas yang dipegang sama individu ataupun negara. Nah, sedangkan power with adalah kekuasaan bersama yang timbul dari kolaborasi dan hubungan yang dibangun atas rasa hormat ataupun saling mendukung. Nah, terus ada juga nih power tuh yang dibangun atas potensi setiap orang untuk membentuk kehidupan dan dunianya. Nah, yang terakhir tuh ada power within. Contohnya negara yang fokus terhadap kekuatan negaranya sendiri gitu.
Oh gitu. Jadi banyak juga ya sebenarnya bahasan tentang ini, tentang ternyata seru juga ngebahas tentang power atau kekuasaan ini. Yap. Apalagi kita sebagai manusia tuh pasti ingin memiliki rasa buat berkuasa kan? Iya, benar banget. Udahlah capek, kebanyakan bahasan, diskusi mulu nih, udah lapar, kentangnya udah keburu dingin lagian, yuk makan aja yuk. Udah makan aja dulu yuk. Yuk. Taruh aja dulu, makan dulu aja. Makan deh. Soft power adalah sebuah konsep yang dicetuskan oleh Joseph Nye pada sekitar tahun 1980-an. Kamu makan apa? Serah. Warteg ya? Ya jangan dong. Kenapa kan Indonesia? Mau pingin yang hits. Apaan? Ya makan apa? Sushi. Ya udah kemana? Aku lihat nih ada banyak promo sushi atau makanan-makanan Jepang gitu deh. Ya. Ya nggak apa-apa, terserah kamu. Nih. Apaan? Gimana itu tempatnya? Deket-deket sini kok. Tuh. Mau pingin yang ini. Kalau kita update di sosial media kan? Emang harus ya? Iya. Ya udah deh. Ya udah. Kan kayak enak banget gak sih? Iya. Warteg mah enggak. Kan itu makanan Jepang. Iya, pokoknya ya. Ya udah deh. Ya udah berangkat ya. Ya. Yeay! Makan sushi. Pegang-pegang. Silahkan dinikmati. Apaan nih? Soft power sendiri merupakan sebuah bentuk kekuatan alternatif yang berupa pengaruh dan dapat digunakan melalui beberapa instrumen tertentu. Berbeda dengan hard power yang seperti realisme, soft power sendiri tidak mengandalkan kekuatan keras seperti militer atau ekonomi, tetapi menggunakan hal seperti nilai-nilai, budaya, dan pengaruh, atau bahkan kebijakan sebagai instrumennya. Beberapa contoh dari instrumen soft power sendiri yang dapat kita lihat di zaman sekarang itu terdapat dalam iklan, film, fashion, video game, makanan, atau bahkan musik. Adalah bentuk nyata dari soft power yang dimiliki sebuah aktor, dan aktor tersebut bisa dapat berupa negara, individu, kelompok, atau bahkan organisasi. Penggunaan soft power juga terutamanya dapat digunakan untuk merubah perilaku atau pemikiran seseorang melalui kekuatan ide dan daya tarik. Dalam dunia yang semakin terhubungi dan terglobalisasi, soft power terbukti menjadi kekuatan yang lebih unggul dan dapat digunakan para aktor, terutama negara, agar memiliki pengaruh dan daya tarik tersebut. Sosial media juga salah satu contoh akan soft power ini. Giliran lu, Bos. Siap. Bentar deh. Kita ngerti nggak sih main monopoli gini kayak gimana? Soalnya kan ya ada Inggris, ada Prancis, ada Uni Soviet. Masalahnya lu tahu nggak negara itu apa? Buset, tiba-tiba filosofis gini. Ya anak AI bos. Susah. Jadi gini, Bro. Iya. Negara itu adalah sebuah bentuk entitas yang terdiri dari kesatuan individu dengan pola tatanan yang melibatkan sistem keamanan, penegakan hukum, yurisdiksi wilayah, dan tentang kedaulatan. Nah, 9 bagian gua ya, Pis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wait. Tapi sebelum itu,
Gua mau nanya lagi nih. Apa Emang tuh? negara itu terlahir habis? Dan kalau terlahir pun seperti apa gitu? Gini ya, soal kelahiran negara. Istilah negara modern tuh mulai terdengar dengan keberadaan wilayah politik India, Cina, negara Teluk, Mesoamerika, dan The Andes. Wow. Dalam hal ini, negara identik dengan sebuah kesatuan kultur, hukum yang kemudian mendorong pembentukan identitas sipil dan birokrasi militer. Pembentukan konsep negara yang hingga era kontemporer masih relevan ini lahir dari Perjanjian Westphalia. Legitimasi negara mulai direkognisi pasca 1648 yang semula lebih condong pada prinsip feodal gitu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Kena rumah gua lo. Kenapa? Harus denda lah. Kok gitu? Ini namanya kedaulatan. Emang apa itu kedaulatan? Gue jelasin lagi ya. Waduh. Jadi untuk mendefinisikan kedaulatan terdapat kurang lebih dua perspektif. Pertama, ulasan kaum primordial bahwa kedaulatan berdasar dari tulisan para filsuf terdahulu seperti Aristoteles. Wow. Sedangkan kalau kaum modernis itu merujuk pada luaran perjanjian damai Westphalia. Jean Bodin memaparkan bahwa kedaulatan erat kaitannya dengan kewenangan seorang penguasa yang selalu dihadapkan dengan front internal dan eksternal. Gitu. Nah, dalam kolokasi negara, kedaulatan memiliki ciri khas dengan otoritas tertentu. Nah, tapi lu tahu nggak sih tantangan kedaulatan itu apa? Nah, tantangan kedaulatan itu ada beberapa yang gue dapat dari kuliah Bu Junita kemarin. Wah. Gue sebutin ya. Iya. Yang pertama tuh ada struktur masyarakat internasional, terus globalisasi, AMD atau senjata pemusnah massal, pertumbuhan hubungan informal, munculnya aktor internasional baru, neokolonialisme, bencana alam, pandemik dan sebagainya. Bentar deh, mending kita bubar deh daripada gua harus ngejelasin konsep lagi banyak banget. Bubar lah, mending beli tahu bulat gua tuh. Aneh banget loh. Udah gue tolongin tukang sapu Junita juga nggak marah-marah, nggak jelas. Hai, apa kabar? Lama tak jumpa. Iya, akhirnya kita bisa berjumpa lagi di sini Iya, iya, alhamdulillah ya. Iya. Oh iya, macam mana ya kabar Indonesia? Saya dengar Indonesia kemarin ini ya ada demonstration. Iya, saya juga dengar kemarin Malaysia ada demonstrasi. Terus hubungan Indonesia dan negara-negara lain macam mana? Ada apakah baik-baik saja? Lihat perbincangan kita tadi, sepertinya negara kita harus melakukan kerjasama. Bagaimana kalau negara kita itu kayak melakukan kerjasama lagi lah untuk mempererat hubungan antara negara kita? Oh iya, boleh. Saya setuju sekali dengan kerjasama itu. Kira-kira kerjasama apa yang akan ditawarkan oleh Malaysia untuk Indonesia? Oke, bagaimana kalau kita melakukan kerjasama dalam bentuk sosial dan budaya? Nampaknya batik dapat saya klaim lagi nih. Seandainya Indonesia Malaysia melakukan kerjasama dalam bidang sosial budaya, apakah dapat mempererat hubungan negara? Atau malah justru kejadian pengklaiman seperti dulu akan terulang lagi? Oke, baiklah, nanti kita diskusikan lagi. Saya akan mendiskusikan dengan pemerintahan Indonesia. Terus kita balik nih. Salam ya. Terima Saya tunggu ya kabar baiknya. Jadi Baik. peace. Masuk. Selamat pagi, Pak. Pagi. Saya ingin melaporkan tentang pertemuan dengan negara Malaysia kemarin. Pertemuan hari lalu. Bagaimana hasil diskusinya? Jadi negara Malaysia mengajak kita untuk bekerja sama, Pak. Tapi dalam bidang sosial dan budaya. Dalam bidang sosial dan budaya. Sebenarnya ini terobosan yang bagus. Tapi yang saya khawatirkan melihat dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi, Malaysia justru mengklaim kebudayaan kita. Jadi bagaimana, Pak, ini baiknya? Mungkin nanti bisa didiskusikan lagi, tetapi
Saya setuju sebenarnya. Dengan catatan kita harus benar-benar waspada. Jangan sampai kejadian beberapa tahun lalu bisa terjadi lagi.